ulama berbeda pendapat, mana yang lebih afdal, mana yang lebih utama. Meskipun masing-masing tentunya juga punya kelebihan dan keutamaan, dan juga masing-masing punya kekurangan. Namanya orang menyendiri tentunya banyak kekurangan, namun juga ada keutamaannya. Demikian pula ketika bergaul, bagaimana hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa seorang yang bergaul kemudian bisa bersabar lebih baik daripada yang tidak bergaul dan tidak bersabar. Dan tentunya ini adalah masing-masing ada keutamaan-keutamaannya. Dan di antara yang lebih di antara para ulama yang lebih mengutamakan untuk uzlah, untuk menyendiri adalah Sufyan ats-Tsauri, Ibrahim ibn Adham, Dawud at-Ta'i, Fudail ibn Iyad, Bishr al-Hafi dan yang lainnya. Dan yang lebih mengutamakan untuk mukhalatah, bergaul, bermasyarakat adalah diantaranya Sa'id bin Musayyib, ini pimpinannya para tabi'in, Shuraih al-Qadhi, Al-Imam Sya'bi, Amir bin Syarahil, Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya. Dan masing-masing juga punya kelebihan dan keutamaannya. Sa'id bin Musayyib ini pimpinannya para tabi'in, Shuraih al-Qadhi juga imam di masanya, Sya'bi ya, juga lebih lagi dengan Abdullah bin Mubarak yang sangat-sangat terkenal dalam bermasyarakat dan dikagumi oleh masyarakat. Ini banyak kisah dari kisahnya Abdullah Mubarak yang juga dikatakan sebagai seorang alimun mujahid. Alim mujahid. Beliau seorang alim min ulama'il ummah dan juga seorang mujahid, seorang yang juga ikut berperang. Ini. Dan ada dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala komentarnya terhadap Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad yang dulu adalah seorang sebelumnya adalah seorang perampok gitu ya, mantan perampok yang kemudian menjadi alim ya, dari ulama ummah ya. Kemudian lebih senang untuk menyendiri dan menyendiri di Makkah di sekitar Masjidil Haram. Ada komentarnya Abdullah Mubarak kepada Fudail ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang kemudian beliau juluki dengan Abidul Haramain, ahli ibadahnya Makkah ini ya. Dan tentunya masing-masing juga punya alasan, punya hujjah. Maka kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kita lihat hujjah dari masing-masing ini. Yang pertama, pendapat yang pertama yang lebih memilih untuk uzlah, membawakan riwayat yang juga dibawakan Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahihain dari hadisnya Abu Sa'id. Dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khair?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang lebih baik? Qala rajulun yujahidu bi nafsihi wa malihi. Yang pertama adalah seorang yang dia berjihad dengan jiwa dan hartanya. Wa rajulun fi syi'ab min asy-syi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi. Dan yang kedua adalah seorang yang menyendiri dalam syi'ab, dalam suatu lembah, dari lembah yang ada, dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan manusia dari keburukannya. Maka ini jelas ya, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyendiri karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri dari buruknya manusia. Kemudian dalil yang kedua hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man najah? Apa itu keselamatan? Qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, amlik alaika lisanak. Selamat itu adalah engkau jaga lisanmu. Wal yasa'ka baitak. Luaskan rumahmu. Wabki ala khati'atik. Dan tangisilah terhadap kesalahan-kesalahanmu.
Dan ini juga dijadikan dasar yang pertama dari tersirat dalam hadis ini, menjaga lisan. Nah, ketika seseorang menyendiri, tidak bergaul, tentunya akan lebih bisa menjaga lisannya. Karena tidak melihat kanan kiri, tidak melihat siapa-siapa. Tapi kalau bergaul, mungkin dimungkinkan adalah seperti itu. Ini barangkali yang diambil dalil oleh mereka yang berpendapat uzlah itu lebih utama. Kemudian juga athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan khudu bihaddzikum minal uzlah. Ambillah bagianmu dari uzlah. Artinya ini juga dijadikan dalil. Namun ini tentunya adalah Umar bin Khattab mengatakan bagianmu, tidak seluruhnya. Artinya tidak seseorang itu kemudian bergaul, tetap ada waktu-waktu seseorang untuk menyendiri, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak diganggu oleh yang lain. Maka dalam ini tentunya adalah tafsir, ada rinciannya. Kemudian juga athar dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini panglimanya Qadisiyah, ya, panglimanya dalam penaklukan Persia, ya. Mengatakan, lawadittu anna baini wa bainan nasi baban min hadid la yukallimuni ahadun wa la ukallimuhu hatta alqallaha subhanahu. Beliau mengatakan, aku menginginkan seandainya antaraku dan manusia itu ada pintu dari besi, yang tidak ada seorang pun yang mengajak bicara denganku, dan aku juga tidak berbicara dengan siapapun sampai aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Tentunya ini adalah mereka menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para salaf uzlahnya adalah untuk beribadah, bermunajat, bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan bercengkerama dengan manusia, kemudian mengkhususkan waktunya untuk bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dibandingkan dengan masa kita sekarang ini. Uzlahnya apa? Mojok megang gadget, enggak mau diganggu dan seterusnya. Apalagi anak-anak sudah ngunci pintu, ngapain? Malah berbahaya ini, ya. Anak-anak sekarang pun juga seperti itu, Allah musta'an, ya. Maka ini sudah pentingnya untuk kemudian kita kenalkan bagaimana para salaf, ya, dalam kesehariannya. Kemudian athar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, kunu ya nabi al-ilm masabihal lail ahlasul buyut jududul qulub khalqan الثياب تعرفون في أهل السماء أو تعرفون في أهل السماء وتخفون على أهل الأرض. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, jadilah kalian itu ya nabi al-ilm, sumber-sumber ilmu, mata airnya ilmu. Masabihal lail, menjadi penerang di malam hari. Ini menerangi kegelapan, jahil, kebodohan. Maka dengan ilmu. Ahlasul buyut, ya. Ahlasul buyut ini. Yani orang yang tinggal di rumah. Judadal qulub ini adalah kinayah sebagai kata kiasan dari orang-orang yang mengkhususkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan turafuna fi ahli sama, kalian dikenal oleh penduduk langit dan tersembunyi bagi penduduk bumi. Maka ini adalah artinya apa? Ikhlas dalam hal ini.
tidak peduli dengan apa yang ada di bumi. Yang penting adalah masyhur di kalangan yang di langit. Kemudian juga asar dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakan, "Na'am, ni'mas sawma'atul mar'al muslimu baitahu." Sebaik-baik sauma'ah artinya tempat tempat menyendiri juga, tempat beribadah. Sebaik-baik tempat beribadahnya seorang muslim itu di rumahnya. Yakuffu lisanahu wa farjahu wa basarah. Dia bisa menahan lisannya, menjaga kemaluannya dan pandangannya. Wa iyyakum wa majalisal aswaq fa innaha tulhi wa talgha. Talha wa talgha. Dan hati-hati kalian dari majlis-majlis pasar. Majalisul aswaq, tempat duduk di pasar. Maka itu adalah lahun walagha, melalaikan dan sia-sia. Kemudian juga athar dari Daud At-Tai rahimahullahu taala yang mengatakan, wa iyyakum farru minan nasi kama tafirru minal asad. Larilah engkau dari manusia sebagaimana engkau lari dari singa, ya. Kemudian juga athar dari Abu Muhalhal mengatakan, akhadha bi yadi Sufyan ats-Tsauri wa akhrajani ila al-jubanah fa'tazilna nahiya fabaka thumma qala ya Abal Muhalhal in istata'ta alla tukhalid fi zamanika ahadan faf'al wal yakun hammaka marmarat jihazik. Kata Abu Muhalhal, Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala memegang tanganku kemudian membawaku mengeluarkan kepada satu sisi ini. Kemudian kami pun menyendiri. Ini salah satu pojokan. Kemudian beliau menangis sembari mengatakan padaku, wahai Abu Muhalhal, jika engkau mampu untuk tidak bergaul pada masamu dengan siapapun, maka lakukan. Dan jadikan perhatianmu itu adalah marmatul jihazik. Jadikan perhatianmu itu adalah memperbaiki apa yang ada padamu. Memperbaiki dirimu, yakni menyibukkan diri untuk kita memperbaiki diri. Ini diantara alasan atau hujjah yang dijadikan dalil bagi mereka yang lebih mengutamakan untuk uzlah, menyendiri dari bergaul dengan masyarakat, namun tentunya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya jelas tidak lain, pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga diri dari kemaksiatan. Dan ini tentunya juga kita bisa melihat dari sini, itu di masa para salaf. Lingkungannya sudah, mereka pun khawatir bagaimana kalau mereka hidup di masa seperti kita sekarang ini. Yang jelas mereka adalah ini para atba'ut tabi'in, masih kurun waktu yang mufaddal, yang dimuliakan. Kondisinya sudah mereka rasanya ingin lari. Ini di masa para sahabat, akhir sahabat. Mereka seperti itu. Bagaimana kalau mereka tinggal pada masa kita sekarang ini? Allah musta'an. Maka ini tentunya juga satu masalah yang mesti kita menjadi renungan bagi kita. Pergaulan, kemudian juga dengan teknologi yang ada, yang dimana seseorang tidak bisa menghindar dari maksiat. Kadang maksiat itu datang sendiri, meskipun itu di rumahnya sekarang ini, ya. Allah musta'an. Kemudian yang kedua, yang lebih mengutamakan untuk bergaul, bermasyarakat,
alasan yang mereka jadikan, yang mereka kuatkan untuk mengatakan bahwa bergaul itu lebih utama adalah di antaranya sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzi la yukhalituhum wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang dia bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan-gangguan mereka itu lebih baik dari orang yang tidak bergaul dan tidak sabar dengan gangguan manusia. Dan ini diantaranya, dan ini adalah satu dalil yang sangat kuat. Karena Nabi alaihi salatu wassalam sendiri juga bergaul, bermasyarakat dengan semua kalangan, ya. Dan beliau sabar menghadapi gangguan-gangguan dari umatnya, dari masyarakatnya. Karena namanya aksi mesti ada reaksi. Ada aksi mesti ada reaksi. Namun ketika bisa bersabar dan senantiasa isti'anah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas pahalanya lebih besar dan sangat utama. Manakala bisa bersabar. Karena Nabi alaihi salatu wasallam juga beliau bergaul, namun juga ada waktu untuk uzlah. Ada waktu untuk uzlah di sepertiga malam yang akhir, ya. Waktu-waktu tertentu beliau juga menyendiri, dan seperti itu para salaf pun juga demikian. Hatta dengan keluarganya, sebagaimana riwayat dari para ulama banyak. Kalau kita baca biografinya para ulama, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama sudahnya, mereka ada yang membuat sitar, membuat tirai antara dirinya dengan keluarganya. Dengan keluarganya, bukan dengan manusia banyak, dengan keluarganya sendiri. Dia pasang tirai, beribadah, dan dibiarkan keluarganya mereka dengan apa yang ada pada mereka, ya. Ada waktu-waktu untuk itu, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, merenung, ya. Dan juga untuk muhasabah, meskipun juga tetap mereka bergaul. Dan seperti itu banyak. Siang hari mereka bekerja, siang hari mereka bergaul, siang hari mereka bermasyarakat. Malam harinya mereka adalah ubad, para ahli ibadah. Bahkan ada siang harinya mereka adalah seperti singa, mujahidin. Malam harinya mereka adalah ruhban, ya, ahli ibadah. Maka inilah, ya, yang dalil yang sangat kuat bagi mereka yang tentunya di sini sekali lagi adalah ada tafsil mana yang lebih baik, ya. Jika seseorang itu bisa sabar bergaul, karena dakwah itu juga butuh bergaul, ya. Ini, ya. Artinya jangan dipahami mereka para ulama itu kemudian seperti itu, kemudian menyendiri meninggalkan masyarakat. Tidak, mereka juga menyebarkan ilmu. Hakikatnya mereka seperti itu. Kalau tidak mungkin perkataan mereka sampai kepada kita, ya. Kalau tidak mungkin perkataan mereka, fatwa-fatwa mereka, kitab-kitab mereka itu sampai kepada kita. Menunjukkan mereka adalah juga bergaul. Jangan dikira kemudian menyendiri dalam mutlak uzlah, ya. Ini. Dan juga ini diantaranya, ya. Maka jelas masing-masing ada keutamaan. Untuk uzlah, untuk bergaul, mukhalatah, semuanya ada tempatnya. Meskipun di sini juga Ibnu Qudamah memberikan tafsil, ya. Artinya juga demikian, ya. Artinya ada keutamaan-keutamaannya masing-masing. Dan sebagaimana tadi sudah dibawakan oleh beliau, banyak riwayat dan juga athar. Ada keutamaan-keutamaannya. Beliau menyebutkan di antara keutamaan uzlah ini,
dan juga kekurangan-kekurangannya. Beliau mengatakan bahwa perbedaan manusia dalam masalah ini adalah seperti perbedaan pada masalah-masalah yang lain, ya. Masalah fikih-fikih yang lain, masalah pernikahan, masalah membujang, mana lebih utama, nikah atau membujang, ya. Dan ini tentunya adalah sesuai dengan perbedaan keadaan dan pribadi masing-masing. Ini. Beliau menyebutkan ada beberapa faedah-faedah dari yang uzlah menyendiri ini. Yang pertama adalah tafarruq, al-faragh lil ibadah. Ini mengkhususkan waktu untuk beribadah. Dan juga isti'nas dalam rangka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala membutuhkan waktu yang khusus. Karena tentunya tidak mungkin untuk kemudian dalam hal ini sambil bercengkerama dengan manusia. Maka uzl adalah sarana untuk kita bisa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadukan seluruh masalah kita. Sebagaimana juga riwayat dari Uwais Al-Qarni, ma'ruf, ya. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in, ya, min ahli Basrah, ya. Beliau mengatakan, ma kuntu ara anna ahadan ya'rifu rabbahu fa anasu bi ghairihi. Aku tidak tahu ada seseorang yang kenal dengan Rabbnya kemudian dia bergaul dengan yang lainnya. Artinya tidak mungkin untuk dibarengkan. Maka ini faedah yang pertama adalah dengan menyendiri itu adalah untuk kita bisa tafarruq, mengkhususkan waktu beribadah. Yang kedua, dengan uzlah itu adalah menghindar dari maksiat, ya, menyelesaikan diri dari maksiat, yang dimana kemaksiatan itu adalah dihadangkan oleh seseorang dalam pergaulan. Di antara maksiat atau kerusakan dalam bergaul, pertama adalah ghibah. Dan ini biasa kalau sudah kumpul biasanya ngobrolnya juga. Ini ya diantaranya ghibahnya. Dari kebiasaan kalau sudah ngumpul, sudah ini biasanya adalah dengan ghibah. Tapi kalau menyendiri tidak mungkin akan terjadi ghibah karena menyendiri. Kemudian yang kedua dari bergaul ini adalah ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya ini menjadi kewajiban, ya. Karena ketika kita bergaul, kita melihat ada kemungkaran, ya. Bergaul pasti akan menyaksikan yang namanya kemungkaran. Kalau kemudian diam, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan syaitanun akhras. Dan kalau kemudian mengingkarinya, tentunya dihadapkan pada banyak madarat, banyak kendala, banyak tantangan. Dan uzlah ini selamat. Namun tentunya juga kalau kemudian bisa sabar sekali lagi, jelas itu lebih baik, ya. Bisa mengikis daripada madarat, ya. Kemudian yang ketiga dari bergaul itu adalah riya. Ini merupakan penyakit yang kronis, yang parah, ya. Riya, pamer, ya. Minta dilihat, ya. Ya, di mana seperti ini juga akan mengakibatkan namanya riya. Kadang juga dibalik itu adalah kedustaan, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya senantiasa kita juga dituntut berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Allahumma inna na'udzubika nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang kita kadang tidak mengerti. Riya ini, ya. Karena riya itu kadang-kadang datang demikian samar, ya. Kemudian diantara kerusakan dalam bergaul ini adalah akan mengambil istilahnya mengambil tabiat yang tidak baik dari akhlak-akhlak yang tidak baik, ya. Maka ini juga tergantung. Kadang-kadang ketika tidak terjaga pergaulannya, kadang-kadang terbawa. Meskipun awalnya dengan niatan dakwah, tapi kadang-kadang kalau tidak kuat-kuat bisa
terseret ini. Maka ini memang dibutuhkan kepada kekuatan. Namun kalau kemudian bisa membawa diri dan kemudian bisa merubah keadaan, jelas itu lebih baik. Sebagaimana Nabi SAW juga seperti itu, ya, menghadapi tantangan dalam bergaul dengan masyarakatnya dan kemudian bisa merubah masyarakatnya. Ini diantara kerusakan-kerusakan dalam pergaulan yang hendaknya kita senantiasa juga berhati-hati. Jangan sampai kerusakan-kerusakan ini adalah menimpa kepada kita. Kemudian faedah yang ketiga dari faedah uzlah ini adalah melepaskan diri dari fitnah dan perseteruan. Ya. Melepaskan diri dengan uzlah menyendiri akan bisa melepaskan diri dari fitnah dan perseteruan. Demikian pula bisa menjaga agama dari tenggelam dalam perseteruan, perdebatan. Ini. Karena agama ini untuk diamalkan, ya, bukan untuk diperdebatkan. Tentunya ketika kita bisa i'tizal, menyendiri, ini akan bisa selamat, ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang fitnah dan mensifati, tentunya ini di masa-masa fitnah, ya. Faqala, beliau mengatakan, idza ra'aitan nasa qad marajat uhuduhum wa khaffat amanatuhum fakanu hakadha wa shabaka baina asabi'ih faqultu ma ta'muruni faqama ilzam baitak wa amlik 'alaika lisanak wa khudh ma ta'rif wada' ma tunkir wa 'alaika bi amril khassa wada' amril ahah. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, jika engkau melihat manusia qad marajat uhuduhum, yakni telah bercampur. Artinya marajat uhuduhum, perjanjian mereka itu sudah kacau, ya. Tidak menunaikan amanah. Wa khaffat amanatuhum, dan ringan amanah mereka, tidak lagi amanah itu ditunaikan. Fakanu hakadha, dan mereka sudah seperti ini. Beliau sambil syabaka baina asabi'ih, merekatkan jari-jarinya. Ini seperti ini kan kuat. Artinya mereka sudah kuat dalam seperti itu. Tersistem barangkali masa-masa seperti sekarang ini adalah seperti itu. Ya. Kemaksiatan yang tersistem, termanage, ya. Allah musta'an, ya. Kalau sudah keadaan seperti itu, kemudian kata Ibnu Umar, ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepada kami? Kata beliau, ilzam baitak, tetaplah engkau di rumahmu. Wa malik 'alaika lisanak, jaga lisanmu. Ambillah yang engkau tahu, tinggalkan apa yang engkau ingkari, dan hendaknya engkau 'alaika bi amril khassah, wajib bagimu dengan perkara yang khusus, yang pokok, yang utama. Wada' amrul ahad, tinggalkan perkara orang banyak. Ini faedah yang ketiga dari faedah uzlah, menghindar dari fitnah. Kemudian yang keempatnya adalah berlepas diri dari keburukan manusia atau menyelesaikan dari keburukan manusia. Ketika orang menyakiti kepada kita, sekali dengan riba, sekali dengan namimah, mungkin yang lain kali dengan suudzonnya, prasangka yang buruk, atau kemudian di lain yang lainnya dengan tuhmah, dengan berbagai tuduhan ini. Atau kemudian datang dengan cerita-cerita dusta, mengada-ada, bisa jadi ini. Ya. Maka ketika bergaul, ini harus kita cermati. Ketika bergaul dengan orang, itu terkadang tidak lepas dari ada orang yang hasad, dengki, ada orang yang memusuhi, tidak menyukai, dan yang lainnya dari berbagai keburukan yang kita dapatkan dari berbagai jenis manusia dan dengan tabiatnya. Ya. Maka ini hal yang juga perlu kita pahami, ya. Ketika mendapati seperti itu, hendaknya benar-benar kita menjaga diri. Ini, ya. Maka dan ketika kita harus bergaul, maka tentunya juga
harus menjaga jangan sampai kemudian kerusakan itu dari pergaulan itu menimpa kepada kita manakala kita tidak bisa uzlah. Kemudian faedah yang kelima kata beliau adalah dengan uzlah itu akan bisa memutus ketamakan manusia pada diri kita. Demikian juga tomaknya kita kepada mereka. Mungkin orang menginginkan kita atau kita menginginkan mereka, maka itu akan terputus dengan uzlah. Dalam urusan-urusan dunia tentunya. Karena kalau kita mencari orang, mencari keridhaan manusia, maka sebagaimana dikatakan ghayatun la tudrak. Ridhahum ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah tujuan yang tidak mungkin didapat. Maka inilah yang semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Jangan kedua matamu itu jadi engkau tampakkan kepada apa yang kami telah berikan dengannya. Artinya jangan kemudian kita tergiur dengan apa yang ada di tangan orang dari kehidupan, dari perhiasan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum." Fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallah. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang di bawah kalian, jangan melihat kepada atas kalian. Maka itu akan lebih menghargai akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam masalah ibadah, masalah akhirat, lihat kepada yang di atas. Lihat kepada yang di atas. Oh, ternyata orang lain lebih alim, orang lain lebih banyak beribadah, orang lain lebih seperti itu. Ternyata kita belum berbuat apa-apa. Agar kita juga menyadari bahwa kita memang belum berbuat apa-apa, ya, dan jauh dari kesombongan. Dalam masalah dunia kita lihat kepada yang di bawah kita, ternyata dia lebih sengsara, ya, ternyata ada yang lebih susah, lebih kesusahan. Tapi kalau melihat kepada masalah agama, masalah akhirat, lihat kepada yang di atas. Ya. Kemudian kata beliau faedah yang keenam dari faedah menyendiri ini adalah akan bisa menghindar dari menyaksikan orang-orang yang dungu, orang-orang yang jelek-jelek lah, ya, dan juga orang yang buruk akhlaknya, terhindar dari itu. Maka ini tentunya akan bisa menjaga diri, dan ini semuanya adalah dalam rangka menjaga kepada agama dan akhirat kita, ya, dari uzlah. Maka ini juga ada waktunya, ya. Ini diantara faedah-faedah. Dan berikutnya insyaallah akan beliau bahas berkaitan dengan kekurangan atau penyakit-penyakit dari yang uzlah ini, yang juga tentunya tidak lepas dari min dan plus, ya, kekurangan dan kelebihannya. Insyaallah akan kita sudah bahas akan kelebihan-kelebihannya. Insyaallah akan kita bahas kekurangan-kurangannya. Barangkali ini yang kita bahas pada kesempatan ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari hal-hal yang itu akan menyebabkan kita tergelincir ke dalam dosa dan ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kepada kita thabat dan istiqamah di atas tuntunannya. Innahu waliyudzalika alqadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fikum.